Arman dan Maya adalah pasangan yang tampak sempurna di mata luar. Arman bekerja sebagai pegawai proyek pengembangan infrastruktur di perusahaan swasta, dan Maya seorang guru TK yang lemah lembut, penyayang anak-anak, dan mencintai rumah mereka seperti merawat hatinya sendiri. Namun kehidupan rumah tangga mereka mulai berubah sejak Maya mengalami 2 kali keguguran berturut-turut. Arman mulai merasa tertekan, bukan karena ia menyalahkan Maya, tetapi karena tekanan dari keluarga besarnya yang terus menuntut keturunan. Dalam diam, ia mulai menyimpan kemarahan. Ia pulang lebih larut, lebih sering diam, dan mulai menyalahkan keheningan rumah. Maya mencoba bertahan. Ia mulai ikut pengajian, berkonsultasi dengan dokter, bahkan mencoba terapi alternatif. Tapi di dalam dirinya, Maya tahu Arman perlahan menjauh. Hingga suatu hari, Arman mendapat tugas ke desa Sukasari, sebuah proyek pembangunan jembatan di daerah terpencil yang akan memakan waktu beberapa minggu. Udara di desa Sukasari terasa berbeda bagi Arman, tidak hanya karena ketenangan alamnya yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi juga karena ada sesuatu di tempat ini yang membuatnya betah, terlalu betah. Ia menjejakkan kaki untuk pertama kalinya di desa itu pada bulan April, dalam tugas pengawasan program bantuan infrastruktur dari pemerintah. "Pak Arman ya?" sapa seorang perempuan saat ia menuruni tangga balai desa. "Saya Tari. Rumah saya di ujung sana, dekat pohon beringin. Kalau Bapak mau mampir, saya sering bikin wedang jahe, biar badan Bapak nggak masuk angin." Arman mengangguk, sekadar basa-basi, tapi ada sesuatu di tatapan perempuan itu. Mata besar berbingkai bulu lentik, kulit kuning langsat, dan cara berbicaranya yang manja, terlalu manja untuk ukuran desa. Ia mengabaikannya saat itu. Namun, keesokan harinya, saat Arman berjalan ke lokasi proyek jembatan, Tari muncul lagi. Dan ia menyapa, "Sendirian, Pak? Ayo saya antar. Jalannya agak becek. Saya hafal jalan pintasnya." Dan tanpa sadar, Arman mengikuti Tari masuk ke hutan kecil, lalu keluar di padang rumput belakang desa yang langsung menghadap proyek jembatan. Perempuan itu tahu semua jalan rahasia, seperti ia tahu celah dalam hati Arman yang perlahan mulai terbuka. Hari-hari berikutnya, Tari makin sering muncul, kadang hanya untuk menyapa, kadang membawa makanan, kadang meminta Arman memperbaiki genteng rumahnya yang bocor. "Kalau Bapak kerja di sini terus, desa ini bisa jadi ramai," bisik Tari suatu sore sambil menyajikan kopi. Tangannya menyentuh jari Arman terlalu lama untuk sekedar tak sengaja. Dan itulah awal dari segalanya. Arman tahu itu salah. Ia punya istri, Maya, yang selalu mengingatkannya untuk jaga kesehatan lewat pesan pendek dan telepon tiap malam. Tapi Maya tidak tahu betapa kesepiannya Arman, betapa dinginnya hubungan mereka sejak 2 tahun terakhir, dan betapa hangatnya perhatian Tari yang terasa seperti jebakan madu. "Aku nggak minta apa-apa, Man," kata Tari di bawah temaram lampu minyak. "Asal kamu sering datang ke sini, aku sudah bahagia." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arman menginap di rumah perempuan lain. Tari tinggal di rumah kayu tua di tepi hutan Sukasari. Ia dikenal sebagai perempuan cantik, tetapi banyak yang enggan berurusan dengannya. Beberapa warga berbisik kalau ibunya dulu seorang dukun ilmu pengasihan yang tewas karena mantra yang salah. Sejak kecil, Tari sudah berbeda. Ia bisa tahu isi hati orang hanya dari menatap matanya. Ia bisa membuat orang jatuh cinta atau membenci hanya lewat bisikan. Ilmu itu ia warisi dan ia sempurnakan sendiri. Tidak ada yang benar-benar tahu batas kekuatannya. Saat ia melihat Arman pertama kali di balai desa, Tari tahu laki-laki itu sedang retak, dan laki-laki yang retak adalah mangsa paling mudah. Dan Arman yang haus perhatian dan kehangatan tak menyadari bahwa yang ia nikmati bukanlah kasih sayang. Di malam keempat setelah Arman mulai datang lebih sering ke rumahnya, Tari membuka peti tua milik ibunya. Di dalamnya ada sebuah boneka kecil dari kain kapan, benang hitam, dan rambut manusia. Ia menyulam boneka itu dengan nama Maya.
sambil merapa mantra. Setiap malam ia tusuk perut boneka itu. Dan pada malam yang sama, Maya mulai merasa mual dan sakit yang tidak bisa dijelaskan dokter. Tari tidak hanya ingin Arman tidur bersamanya, ia ingin Arman menjadi miliknya sepenuhnya. Dan untuk itu, Maya harus pergi. Namun ia lupa satu hal yang diajarkan ibunya dulu. Jangan pernah menyakiti perempuan yang hatinya tulus. Karena bila dia mati karena cinta, rohnya akan kembali membawa murka yang tak bisa dihapus. Dan malam itu, di desa Sukasari, Tari duduk di depan cermin. Ia memegang boneka kain menyerupai Maya. Dengan tersenyum tipis, ia mulai menusukkan jarum satu persatu ke perut boneka itu. Kamu gak pantas punya dia. Sekarang, Arman milikku, bisiknya. Beberapa hari kemudian, di kota, Maya mulai merasa aneh. Perutnya kram seperti ditusuk-tusuk. Tapi ia pikir itu hanya penyakit mah. Ia ke dokter, diberi obat lambung. Namun sakit itu tak kunjung hilang. Arman menelepon hanya sebentar malam itu. Suaranya dingin. Maya tidak curiga. Ia hanya mengelus perutnya yang makin membengkak. Padahal ia tidak merasa hamil. Ada yang gak beres, bisik Maya pelan. Hari demi hari, desa Sukasari bukan lagi sekedar lokasi kerja bagi Arman. Melainkan tempat ia bisa bernapas. Ia merasa lebih hidup di desa ini. Lebih bebas, lebih diinginkan. Tari tahu cara memperlakukan laki-laki seperti Arman. Ia tak pernah bertanya tentang istri Arman. Tak pernah menuntut lebih. Tapi ia selalu tahu kapan Arman merasa lelah. Kapan butuh pelukan. Kapan butuh senyum yang menenangkan. Tari bukan hanya menggoda secara fisik. Ia menjerit batin Arman pelan-pelan. Kalau kamu tinggal di sini, aku bisa rawat kamu tiap hari. Ucap Tari suatu malam. Sambil memijat punggung Arman yang baru pulang dari lapangan. Mereka duduk berdua di beranda rumah Tari, ditemani nyanyian jangkrik dan langit bertabur bintang. Arman hanya tersenyum samar, tapi di dalam hati ia mulai mempertimbangkan kemungkinan yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Hari itu, Tari menyajikan nasi liwet lengkap dengan lauk samba goreng jengkol. Makanan kesukaan Arman yang hanya Maya yang tahu. Ia terkejut namun tak bertanya. Tari hanya tersenyum dan berbisik, aku tahu dari mimpi. Arman tertawa, menganggap itu bercanda. Tapi malam itu, setelah ia tertidur di ranjang Tari, perempuan itu duduk sendiri di dapur gelap, menyalakan lilin merah dan membakar serabut rambut Arman yang ia kumpulkan. Ia membuka kitab tua berbalut kain kapan dan membacakan mantra dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh darah keturunannya. Mata Tari merah menyala. Dan di luar, angin desa tiba-tiba berhenti. Hening menyesakkan. Aku akan jadikan kamu milikku. Tak ada yang bisa memisahkan kita, termasuk istrimu di kota, ucap Tari. Di kota, Maya mulai kehilangan warna di wajahnya. Ia tak hanya sakit perut, tapi kini mual setiap hari. Makanan apapun terasa hambar, bahkan air putih pun menimbulkan rasa pahit di lidahnya. Ia kembali ke dokter, uji kehamilan negatif. Tes darah normal, USG pun tidak menemukan janin. Namun dokter sempat bergidik ketika melihat gambar dari hasil ronsen. Ada bayangan samar seperti benda panjang dan tipis di area perutnya. Bu, saya sarankan dirawat saja dulu untuk observasi, ujar dokter kepada Maya. Tapi Maya menolak. Ia ingin menunggu Arman pulang. Ia ingin tahu kenapa suaminya makin jarang menelepon, makin sulit dihubungi. Ia tak tahu bahwa di saat ia menggigil kesakitan di ranjang, suaminya sedang tertidur dengan perempuan lain. Dipeluk oleh tangan yang telah menyentuh kitab laknat dan meraba kutukan demi memiliki cinta yang bukan miliknya. Tari berdiri di tepi sungai belakang rumahnya tengah malam. Ia menyalakan dupa dan melempar boneka kedua ke aliran air. Boneka itu bukan hanya menyerupai Maya. Di dalamnya telah ditanam jarum, paku, serpihan pisau, kawat, dan sebuah gunting kecil. Ia menatap sungai dengan tenang. Pergilah, masuk ke dalam tubuhnya. Robek dia dari dalam, biar Arman tak punya siapa-siapa lagi selain aku, ujar Tari. Air sungai mengalir perlahan, membawa boneka itu pergi dalam gelap. Namun langit tiba-tiba mendung, awan hitam menggulung tanpa suara. Angin bertiup kencang
dan sesosok bayangan samar muncul di air. Bayangan perempuan dengan mata sayu dan tubuh penuh luka. Tari tertegun. Ini bukan bagian dari ritual. Itu sesuatu yang lain. Dan malam itu, Maya di kota muntah darah untuk pertama kalinya. Darah itu disertai pecahan logam tipis seperti kawat bengkok. Arman duduk di meja makan rumah Tari, memandangi sepiring nasi kuning lengkap dengan telur pindang dan sambal goreng kentang yang masih mengepul. Ia tak tahu bagaimana Tari bisa tahu makanan favoritnya semasa kecil. Menu yang hanya biasa dibuat Maya saat ulang tahunnya. "Aku cuma turut kata hati," kata Tari sambil menyuapi Arman dengan manja. Arman tertawa, tapi di dadanya ada sesuatu yang mulai mengganjal. Tari tahu terlalu banyak, terlalu tepat. Namun rasa bersalah itu cepat dibungkam oleh belayan lembut Tari malam itu. Dan tubuh Arman kembali tenggelam dalam pelukan dosa. Di kota, Maya semakin hari semakin terasing. Tubuhnya terasa berat, terutama di bagian perut. Tak seperti hamil, tapi juga bukan sakit biasa. Perutnya buncit dengan bentuk tak wajar, keras, dan bergelombang di sisi-sisinya. Seolah ada benda-benda di dalamnya yang bergerak. Ia mulai memimpikan hal-hal aneh. Sosok perempuan berambut panjang, menjerit dalam bahasa yang tak ia mengerti, menusuk perut boneka sambil menatap ke arahnya. Ketika Maya bangun dari tidur, ia mendapati perutnya memar kehitaman dan di tangannya tergenggam serpihan rambut yang bukan miliknya. Ia mulai mencari jawaban atas kejadian itu. Ia membaca buku, mencari forum spiritual di internet, bahkan menghubungi seorang teman lama yang paham dunia mistik. "Ini bukan sakit biasa, Mai. Kau sudah disantet," kata temannya di telepon. "Apa? Santet? Oleh siapa? Kau tahu lebih baik dari aku. Cek siapa yang dekat dengan suamimu sekarang." Kata-kata itu menghantam Maya seperti badai. Matanya berkaca. Ia tak ingin percaya, tapi nalurinya menuntut ke arah satu nama yang sering disebut Arman secara tak sadar di telepon. Tari. Di desa, Tari kembali melakukan ritualnya. Kali ini ia mengganti boneka lama dengan boneka baru, terbuat dari kain kapan sisa orang mati yang ia ambil diam-diam dari pemakaman belakang rumah. Ia membakar kemenyan hitam, dan saat asap memenuhi ruangan, ia menggigit lidahnya sendiri hingga darah menetes, lalu membubuhkannya ke mata boneka, dan berkata, "Kau milikku Arman, hanya milikku, dan wanita itu harus pergi dari dunia ini." Ia menancapkan pisau kecil ke boneka tepat di bawah pusarnya. Sementara itu, Maya jatuh pingsan di kamar mandi. Ketika tetangga membawanya ke rumah sakit, dokter menemukan sesuatu yang membuat mereka semua melongo ngeri. Melalui pemindaian CT scan, terlihat benda tajam dalam tubuh Maya, puluhan logam asing termasuk paku, pecahan kaca, dan pisau kecil berkarat. Namun, tak ada luka luar, semuanya berasal dari dalam, seolah tubuh Maya perlahan memakan benda-benda itu. "Apa ini manusia?" bisik salah satu perawat. Maya terbaring, tak sadarkan diri, tapi jiwanya tak diam. Dalam kondisi antara hidup dan mati, ia memasuki ruang gaib. Melihat Tari dari jauh, wanita yang merampas hidupnya, cintanya, dan sekarang nyawanya. Dan saat malam tiba, tubuh Maya diranjang rumah sakit, kejang hebat. Mulutnya terbuka dan dari tenggorokannya meluncur jarum panjang berkarat. Perawat berteriak, mesin berbunyi nyaring, tapi nyawa Maya tak bisa diselamatkan lagi. Namun di desa, Tari tak merayakan kemenangan. Karena saat ia mandi di sungai, ia melihat sesuatu di permukaan air. Wajah Maya membiru dengan mata merah berdarah, tersenyum perlahan. Sejak malam itu, suara tangisan kerap terdengar dari dalam rumah Tari. Suara sendok beradu di lantai, suara kursi tergeser sendiri, dan suara lirih Maya. "Kau rampas tubuhku, sekarang aku rampas jiwamu." Hari-hari setelah kematian Maya adalah awal dari kegilaan yang belum pernah Arman bayangkan. Ia baru tiba di kota. Niat awalnya hanya sekedar menjenguk sebentar, tapi yang ia temui
bukan Maya yang hangat seperti biasanya, melainkan tubuh kaku berbalut kain putih di ruang jenazah rumah sakit. Dokter berkata Maya meninggal karena gagal organ mendadak. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana benda-benda logam bisa berada dalam perut Maya tanpa luka luar. Bahkan para petugas medis yang melakukan otopsi pun memilih diam, menolak membicarakan kasus itu lebih lanjut. Arman terpukul, ia menangis, tapi bukan hanya karena kehilangan Maya, melainkan karena bayangan Tari terus menyertainya, seolah mendesak dalam pikirannya. Sekarang kau milikku sepenuhnya. Namun yang tak ia sadari, arwah Maya belum pergi. Di desa Sukasari, Tari mulai merasakan gangguan yang tidak biasa. Boneka-boneka santet yang ia simpan di laci dapur berpindah tempat sendiri. Dupa-dupa yang ia nyalakan padam sebelum waktunya. Bahkan cermin kamar mulai memunculkan bayangan lain saat ia bercermin. Awalnya ia mengira itu hanya efek kelelahan setelah ritual panjang. Tapi malam itu saat ia terlelap di ranjang, Tari bermimpi berjalan di padang ilalang. Kabut menutupi semua arah dan dari balik kabut itu muncul Maya. Namun bukan Maya yang lembut seperti biasa. Ini Maya yang matanya penuh darah, perutnya terbuka dan menganga. Isi tubuhnya menggantung seperti tali-tali usus bercampur logam. Maya melangkah pelan sambil memanggil, "Tari, kembalikan tubuhku, kembalikan suamiku." Tari terbangun dengan jeritan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan tangannya berdarah seolah dicakar dari dalam. Sementara itu, Arman mulai dihantui mimpi yang sama. Ia melihat Maya duduk di sudut kamarnya, diam tanpa suara, namun wajahnya penuh luka. Ketika ia mencoba mendekat, Maya menatap tajam dan berbisik, "Aku tahu kamu bohong. Aku tahu kamu hancurkan aku. Sekarang giliranmu." Pagi harinya, Arman menemukan bajunya robek seperti disayat benda tajam. Lengan kirinya biru lebam dan ada bekas kuku di dadanya. Ia pergi ke dukun tua di pinggiran kota, berharap jawaban. Dukun itu menatapnya lama sebelum berkata lirih, "Kau telah menyentuh perempuan yang tak seharusnya disentuh. Dan kau biarkan istrimu direnggut hidup-hidup. Sekarang dua arwah sedang memperebutkanmu." "Dua?" tanya Arman. "Arwah istrimu dan arwah ilmu hitam itu," ucap dukun itu. Malam di rumah Tari semakin kelam. Gorden bergerak tanpa angin, kursi berderak sendiri, dan Tari mulai muntah darah. Pertama hanya sesendok, lalu segenggam, hingga akhirnya ia muntah paku-paku kecil berkarat dari dalam tenggorokannya. Ia meraung, ia mencoba merapal mantra pelindung, tapi suara dari dalam rumah semakin ramai. Suara tawa perempuan, suara tangisan, suara langkah kaki kecil berlari di atap rumah. Tari tahu Maya belum selesai dengannya, dan di luar, di halaman belakang rumah, sesosok perempuan berdiri menghadap jendela. Rambutnya panjang, basah, dan perutnya terburai. Maya telah kembali, tapi kali ini bukan untuk memperingatkan. Ia kembali untuk mengambil. Pagi itu, udara di desa Sukasari lebih dingin dari biasanya. Langit mendung, tapi tidak hujan. Hening, seolah seluruh alam tahu ada yang tidak seharusnya berada di tempat ini. Tari duduk di pojok dapur, membungkus tubuhnya dengan kain selimut usang. Matanya cekung, bibirnya kering. Tubuhnya kurus, dan kulitnya tampak seperti dipenuhi bintik lebam kehitaman. Sudah 3 hari ia tidak tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, wajah Maya muncul di balik kelopak. Menatapnya dengan perut terburai dan tawa menggema. Wajah itu tak pernah marah, hanya menunggu. Pada malam keempat, Tari memutuskan mengunci semua pintu dan membakar dupa pelindung, seperti yang diajarkan neneknya dulu. Ia merapal mantra mengelilingi rumah dengan garam kasar.
dan menggantungkan jimat di setiap sudut. Namun, saat ia kembali ke kamarnya, jimat-jimat itu sudah terbakar sendiri. Garam pun mencair menjadi genangan darah. Dan dari bayang-bayang di pojok ruangan muncul sosok Maya, berjalan pelan, mengenakan gaun tidur putih yang dulu biasa ia pakai saat hidup. Tapi kini penuh noda merah dan berlubang di bagian perut. Tari mundur. "Jangan dekati aku," teriaknya. Tapi Maya tidak bicara, ia hanya mengulurkan tangan. Tari menjerit dan lari keluar rumah, namun pintu tertutup sendiri. Ia coba membuka jendela, tapi terkunci. Lilin-lilin menyala sendiri di atas lantai, membentuk lingkaran api. Dalam lingkaran itu, boneka santet Maya muncul, melayang di udara, dan meledak menjadi abu. Dan di balik kabut yang perlahan muncul di dalam rumah, Tari melihat dirinya sendiri, terbaring di atas tikar dengan wajah membiru dan mata terbelalak. Ia terisak, "Aku cuma ingin dia mencintaiku, itu saja." Namun Maya akhirnya berbicara dengan suara yang menggema seperti dari dalam sumur. "Cinta yang dicuri akan berubah menjadi kutuk yang abadi." Tiba-tiba Tari merasa tubuhnya berat. Ia ambruk ke lantai. Dari tenggorokannya terdengar bunyi seperti seseorang sedang tercekik. Matanya memerah dan dari mulutnya keluar rambut panjang basah, rambut Maya. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Tari dalam kondisi kacau. Bau dupa dan amis darah memenuhi udara. Tari ditemukan terbaring tak bernyawa, tubuhnya kaku dalam posisi meringkuk, matanya terbuka lebar menatap langit-langit, dan mulutnya masih menggigit sehelai rambut hitam. Beberapa warga bersumpah melihat sesosok perempuan berdiri di jendela rumah Tari malam sebelumnya. Wajahnya pucat dan perutnya menganga. Arman mendapat kabar kematian Tari beberapa hari kemudian. Ia tak datang ke pemakaman. Sejak kematian Maya, hidupnya seperti berada di ambang kegilaan. Ia sering mengurung diri, televisi menyala sendiri, cermin memantulkan bayangan yang bukan miliknya, dan suara Maya terdengar dari balik kamar mandi. "Aku tahu kamu memilihnya, tapi aku tetap di sini sampai kamu ikut denganku." Arman tahu tak akan ada tempat aman lagi baginya. Dan malam itu, ia duduk di depan cermin, memegang pisau kecil milik Maya yang dulu ia bawa pulang secara tak sadar dari rumah sakit. Ia menatap wajahnya sendiri yang mulai memucat. Di belakangnya, sosok Maya perlahan muncul, memeluk dari belakang. "Sekarang kita satu." Dan lampu pun padam. Sejak malam itu, Arman tak pernah lagi keluar rumah. Tirai jendelanya selalu tertutup. Tetangganya hanya mendengar suara radio yang menyala sepanjang malam. Kadang terdengar juga suara tangisan lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Ada yang mengaku melihat Arman berjalan sendirian di tengah malam di depan rumahnya dengan langkah tertatih, mata kosong, dan bajunya penuh darah. Tapi saat mereka mendekat, sosok itu menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Arman memang belum mati, tapi jiwanya tak lagi utuh. Setiap malam, ia melihat Maya. Kadang berdiri di ujung tempat tidur, kadang duduk di kursi dapur, kadang ia hanya diam, tapi kadang ia berbisik pelan-pelan dari balik tembok. "Aku tidak akan pergi. Kamu milikku selamanya." Rasa bersalah Arman telah membuka pintu untuk Maya kembali. Arman istrinya bukan lagi istri yang lembut dan penyayang. Ia telah menjadi sesuatu yang jauh lebih kelam, sesuatu yang tercipta dari pengkhianatan dan kematian yang menyiksa. Arman mencoba membakar semua barang peninggalan Maya, foto pernikahan mereka, pakaian Maya, bahkan cincin kawinnya. Tapi semua itu selalu kembali. Muncul kembali di meja makan atau di kamar mandi. Bahkan foto Maya yang sudah terbakar suatu pagi tergantung kembali di dinding dalam kondisi utuh. Hanya saja dengan satu perbedaan.
Wajah Maya kini tersenyum aneh dan matanya menatap langsung ke arah Arman kemanapun ia bergerak. Ia mencoba mencari bantuan. Ia mendatangi seorang ustadz terkenal, membawa foto Maya dan Tari. Sang ustadz hanya diam lama sebelum berkata, "Arwah istrimu tak tenang karena keadilan belum ditegakkan, tapi juga karena cinta yang dipaksa dan kematian yang tidak diterima." Arman menunduk. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Arman. "Kau harus meminta maaf padanya, bukan dengan kata-kata, tapi dengan jiwamu," ucap ustadz itu kepada Arman. Malam itu, Arman melakukan hal yang tak pernah ia pikir akan ia lakukan. Ia menyalakan lilin, meletakkan foto Maya di tengah lingkaran garam, lalu berlutut di hadapannya. "Aku minta maaf Maya, aku salah, aku hancurkan semuanya. Aku yang membuatmu mati. Kalau kau mau aku menyusul, aku siap." Dan tepat saat ia mengucapkan itu, semua lilin padam bersamaan. Udara di ruangan membeku, cermin di depannya retak, dan dari balik retakan itu, wajah Maya muncul. Tapi kali ini bukan wajah penuh luka. Maya terlihat damai. Ia tidak tersenyum, tapi juga tidak menatap dengan kemarahan seperti sebelumnya. Ia hanya menatap Arman lama dan perlahan mengangguk. Arman menangis untuk pertama kalinya. Air mata penyesalan yang sebenarnya keluar dari matanya. Namun saat itu pula jantungnya terasa seperti diremas dari dalam. Ia jatuh tersungkur, mulutnya mengeluarkan darah, dan untuk terakhir kalinya ia melihat Maya, bukan dalam rupa hantu, tapi sebagai perempuan yang dulu ia nikahi. Maya membisikkan kata terakhir sebelum gelap menyelimuti Arman. "Sekarang kita setara dan kita bisa tenang." Keesokan harinya, warga menemukan Arman meninggal dalam posisi bersimpuh di ruang tengah. Lilin-lilin masih menyala di sekitarnya. Di tangannya tergenggam foto Maya yang terbakar setengah, tapi bagian wajah Maya tetap utuh dan tersenyum. Sejak saat itu, rumah Arman menjadi kosong. Tapi kadang saat malam sunyi, ada yang melihat dua bayangan di jendela rumah itu. Laki-laki dan perempuan berdiri berdampingan dalam keheningan, seolah tak pernah bisa benar-benar pergi.